pagi para mitra Tri-Eye dimanapun berada. Di sini kita juga dari Liputan 4 TV, ya kan, bersama foundernya Tri-Eye, superior dari Tri-Eye ini pencetus atau pertama kali yang membuat sistem. Nah, sistem ini unik ya, beda lain daripada lain ya Pak Wancen ya. Nah, di sini tuh para Liputan 4 TV, para wartawan ini bertanya-tanya, kok bisa punya ide gitu kan, Tri-Eye Network. Jadi penggabungan antara tabungan, kemudian investasi, kemudian ada bisnisnya gitu kan, luar biasa kan. Yang kita tahu kan bisnis memang banyak bisnis, tapi bisnis itu kan berupa modal. Nah, ini kok bisa tabungan gitu loh. Jadi awal mulanya bagaimana Pak Wancen bisa kepikiran bermitra dengan perusahaan PT ACS Asiraya. Jadi mau dijelaskan Pak Wancen biar semua mitra Tri-Eye dan para wartawan Liputan 4 TV, mitra-mitra saya di sana. Ya, oke. Sebenarnya awal mulanya saya punya pemikiran gini. Pada waktu itu memang saya pernah jalankan sistem networking, MLM gitulah. Tapi saya lihat yang di lapangan kan banyak orang yang nggak berhasil. Orang nggak berhasil kan uangnya habis, atau ada yang perusahaan yang jualan produknya kurang bermanfaat, uangnya juga hilang. Ada juga yang bermain money game, kan uangnya juga hilang. Akhirnya dengan waktu saya punya polis asuransi, akhirnya saya pelajari gimana caranya uang itu nggak hilang. Nah, uang nggak hilang, saya pikir ada caranya nih, yang penting produknya dulu. Kemudian saya diskusi sama perusahaan, kalau seandainya saya bikinin sistem, apakah bisa, ya kan? Oh bisa. Kalau gitu enak dong, gue bilang, ya kan? Ya berarti saya bisa menjawab tantangan orang yang saya sebutkan tadi kan. Ya, orang yang selama ini MLM, ini gagal segala macam, uang kan habis. Kalau gitu saya bilang bagus dong, saya bisa jalan nih. Udah pasti nih uangnya nggak hilang. Uang nggak hilang ya pasti gue bilang bisa jalan di perusahaan kan. Ya, itu pemikiran saya. Terus pemikiran yang kedua, bisnis ini cocok juga karena bagi orang yang sulit menabung. Nah, ini sebenarnya poin yang kedua, ini yang terpenting sebenarnya, yang lebih penting. Ini orang yang sulit menabung. Orang kita penghasilan hari ini UMR di Indonesia, penghasilan UMR ini ya susah untuk menabung. Tapi kalau kita paksakan 350 atau 500 ribu, nah itu kalau kita paksakan setiap bulan, kita cicil, akhirnya ya kita punya tabungan sebenarnya. Tapi kalau kita nggak paksakan, misalnya kita udah kerja 5 tahun, itu nggak punya tabungan apa-apa karena kita tidak paksakan. Karena setiap bulan mungkin kita habisin di mall, gaji UMR 3 kali ke mall sebulan, 3 kali seminggu, sebulan 4 kali, 3 kali 4 kali, ya kita taruh aja 1 kali ke mall udah ngabisin 2,5, 4 kali udah 1 juta, itu udah paling minimnya, betul nggak? Iya, jadi uangnya nggak punya tabungan. Nah, jadi saya berpikir juga bisnis ini bagus juga. Jadi orang yang sulit menabung, ya kan, ini bisa nyicil, akhirnya ya bisa buat anaknya sekolah atau keperluan mendadak kayak kemarin COVID, kita nggak ada kerjaan, banyak mereka ya akhirnya punya tabungan daripada bisnis ini. Itu pada intinya. Jadi bagi orang yang sulit menabung, satu, yang kedua yang tadi sebelumnya saya bicarakan, bagi orang yang gagal atau sulit dijalankan, nggak punya keuntungan selama ini, gagal, rugi di bisnis ini, dia tidak ada kerugian. Itu pada intinya. Akhirnya akhirnya tercetuslah sistem Tri-Eye ini sebetulnya seperti itu. Ya. Terima kasih banyak Pak Wancen. Oke. Teman-teman semua dari Liputan 4 TV, mitra-mitra saya juga Tri-Eye Network. Jadi saya harap kalian join di sini karena saya udah bicara dengan foundernya langsung ini loh, pencipta jaringan sistem Tri-Eye yang garansi nggak bakalan gagal pun punya tabungan. Betul punya tabungan. Jadi nggak ada kerugian di antara kita. Nggak ada kerugiannya. Ini bergaransi dari pencipta founder kita sistem Tri-Eye. Sampai jumpa. Oke, terima kasih atas waktunya. Sukses. Harus impiannya ya, tujuannya juga, betul nggak? Jadi semua itu sebenarnya harus semuanya jelas dulu. Kadang-kadang orang baru datang, betul nggak? Tapi kadang-kadang sebenarnya kita nggak perlu demikian. Kita perlu sebenarnya hal-hal yang kecil kita lakukan dulu. Ya, hal-hal kecil kita lakukan, akhirnya timbul yang namanya sebuah semangat sebetulnya, Bapak Ibu semua. Hal-hal kecil aja. Jangan sampai gini,
Ntar Bapak Ibu habis acara ini saya tahu semangat, ntar besoknya seminggu, sebulan kemudian sudah mulai kendor. Biasanya demikian, itu penyakit lama. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan demikian, mau nggak mau Bapak Ibu harus melakukan hal-hal yang kecil kalau menurut saya. Hal-hal kecil apa? Ketemu orang, ya kan, berbagi, bercerita, ya kan. Termasuk hari ini datang ke pertemuan ini sebenarnya hal-hal yang kecil Bapak Ibu lakukan, betul nggak? Iya. Akhirnya Bapak Ibu akan timbul semangat. Bukan Bapak Ibu, Len, coba semangatin saya dulu, gimana caranya kamu? Ya kan? Saya mau tes kamu, gimana supaya saya semangat? Wah, Len dengan, kamu gini, nggak bisa Bapak Ibu semua, betul nggak? Yang bisa itu kita melakukan hal-hal yang kecil. Kita presentasi lah dengan beberapa orang, itu menambah semangat biasanya Bapak Ibu semua. Karena kalau kita aksi, pasti ada reaksi, betul nggak? Hukumnya kan demikian. Kalau dulu itu belajar apa? Kimia, fisika, hukum apa tuh? Aksi menimbulkan reaksi. Hah? Hukum Newton. Iya, hukum Newton, betul nggak? Aksi menimbulkan reaksi katanya. Ada aksi, ada reaksi. Kalau kita nggak ada aksi, kalau kita nggak action, nggak ada reaksi apa-apa, nggak panas gitu loh. Iya, bukan masalah hasilnya, Bu. Aksinya dulu, baru ada reaksi, betul nggak? Ini benar. Karena kita ada aksi, ada kegiatan, akhirnya timbul semangat, betul nggak? Ya. Saya mau tes, saya mau buktikan kepada Bapak Ibu semua bahwa aksi itu ada reaksi hari ini. Betul nggak? Sama, antar bisnis kita pun demikian. Coba berangkat dulu. Nah, ya, tolong. Dari tadi kan duduk sebentar. Ya, kita mau coba, Bapak Ibu lakukan maksimal. Betul nggak apa kata saya? Ini kan keadaannya tahu, kayaknya tadi agak ngantuk-ngantuk, betul nggak habis makan, betul kan? Iya, kayaknya lemes hari ini. Ya, apa bisa sukses ya? Seperti Pak Anjar bilang ya, Pak Raymond bilang tadi masih mikir-mikir gitu loh, ya kan? Ya, yang seperti itu kita hari ini saya buktiin ya bahwa aksi menimbulkan sebuah reaksi. Jadi artinya untuk semangat itu kita perlu bergerak. Ingat, untuk semangat kita perlu bergerak. Bergeraknya yang kecil-kecil nggak apa-apa. Waktu saya memulai bisnis ini ya semua orang ketika saya ketemu saya langsung presentasikan. Saya nggak mau tahu dia join atau tidak karena awal mulanya sambil saya buat latihan juga. Perlu juga Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu baru sebulan, 2 bulan belum presentasinya baru AIU, gak tersendat-sendat, Bapak Ibu presentasi aja yang banyak. Mau join nggak join terserah. Berarti kita sudah melakukan bisnis ini, betul nggak? Yang pertama, yang kedua buat latihan kita, akhirnya kita bisa lancar. Yang ketiga menambah semangat juga. Kalau semakin banyak Bapak Ibu presentasi, pasti akan nimbulin semangat. Karena aksi ada reaksi untuk semangat. Hal-hal kecil seperti itu Bapak Ibu lakukan kalau menurut saya di awal saya lakukan bisnis ini. Akhirnya saya semangat. Ya, mau ditolak, kalau ditolak saya biasanya lebih semangat lagi. Saya ingin membuktikan kepada orang supaya mana lagi yang menolak saya, betul nggak? Akhirnya kan kita penasaran cari lagi, masa semua orang nolak kita, betul nggak? Dan ujung-ujungnya mau join satu-satu, betul nggak? Karena kitanya semangat terus, karena kitanya ada aksi terus. Aksi akhirnya ada reaksi. Iya, jadi kesimpulannya kalau Bapak Ibu nggak semangat, Bapak Ibu harus keluar dari rumah, jangan liatin TikTok, scroll berjam-jam, ya kan, duduk berjam-jam, bilang nggak ada waktu. Kalau diajak bisnis ini nggak ada waktu, Bapak Ibu, tapi kalau scroll, kok nggak habis-habis gitu kan? Ya itu bisa berjam-jam. Nah itu berarti kitanya nggak semangat. Jadi kitanya malas melakukan, betul nggak? Kalau kita malas, tambah lagi ya nggak ada semangat lagi. Karena kita kegiatannya kan duduk terus, betul nggak? Jadi mau nggak mau lakukan hal-hal yang kecil untuk mendapatkan semangat yang baru. Itu pada intinya Bapak Ibu semua. Ya, harus melakukan hal-hal yang kecil. Harus ada aksi. Ya, apa kabar? Aksi menimbulkan reaksi. Kalau nggak ada aksi, nggak ada reaksi, betul nggak? Iya. Sekarang yang tadi saya bilang agak ngantuk-ngantuk, agak lemes-lemes, sekarang coba kita sama-sama kita tepuk tangan. Tepuk tangannya. Saya mau liatin bisa sukses apa enggak nih. Nah, jadi tangannya bisa tahu. Oke, 1, 2, 3 ya.
Apa kabar? Ada reaksi? Ngantuknya hilang nggak? Coba lihat merah nggak? Berarti bisa sukses semua. Duduk, silakan duduk kembali. Ya kan? Tadi lepaskan ini baru tepuk tangan loh Bapak Ibu semua. Betul nggak? Nimbulin semangat nggak? Nimbulin semangat. Ini hal-hal yang kecil, ini contohnya Bapak Ibu semua. Betul, ini hal yang harus kita lakukan. Di bisnis apapun, Bapak Ibu besok-besok harus ada aksinya tersebut. Jangan kok kita pikirin, saya mau sukses ya, ntar saya mau ngajak 1.000 orang. Saya mulai dari saudara saya, di handphone ntar saya ajakin semua. Kemudian tetangga A, tetangga B, tetangga saudara saya, semua ntar saya ajakin. Kemudian dia duduk aja di rumah. Bisa sukses nggak? Nggak bakalan sukses. Mendingan gak usah dipikirkan, dilakukan, betul nggak? Mulai 1 orang, 2 orang kita presentasi terus, betul nggak? Itu lebih sukses ketimbang pikirnya banyak, kegiatannya nggak ada, aksinya nggak ada. Tapi mau itu, mau ini, untuk update, Len, lu jangan telat, lu harus ngajarin saya harusnya gini-gini kamu, ya kan? Ngasih tahu update segala macam, betul nggak? Iya, tapi tindakan kita tidak ada, nggak bakalan sukses juga Bapak Ibu semua. Jadi mau nggak mau ya sambil belajar ya kan, supaya pede tadi ya memang penting. Selain Bapak Ibu kan sudah belajar nih, kan ilmunya sudah ada, ya udah praktekkan. Kalau nggak praktek nggak bakalan sukses. Iya, ntar nunggu-nunggu, minggu depan ya janji. Ya kalau upline nggak sempat, orang yang ngajak kita nggak sempat, ya kita sendiri aja, betul nggak? Kalau dia sempat ya nggak apa-apa, dia sudah membantu kita, betul nggak? Ya sambil kita belajar, ini yang penting Bapak Ibu semua, betul? Pokoknya harus ada tindakan daripada kita, jangan menunggu. Kalau menunggu nggak bakalan bisa sukses. Bayangkan saya harus nunggu gitu kan? Ya, ada sebagian orang juga harus nunggu hasilnya dulu, betul nggak? Ya, itu orang-orang yang boleh dikatakan selalu menunggu, akhirnya tidak bertindak. Ya nunggu, ntar gue liatin kamu sukses enggak dulu. Biasanya orang-orang seperti itu karakter yang orang yang tidak semangat, betul nggak? Iya. Nah, ya udah biarin, tinggalkan. Nah, jadi harus ada aksi, baru ada reaksi timbul. Ya, baru bisa sukses. Ya, kalau udah seperti itu, ntar dia akan bertambah, ya kan? Kita sudah lakukan kegiatan nih, sudah melakukan tindakan, kemudian anggap aja pertama nggak join, kemudian mungkin orang kelima baru join. Jadi semangat, betul nggak? Ntar tambah lagi semangat lagi, tambah lagi semangat lagi, terus kita lakukan seperti itu. Jadi tidak ada hentinya. Karena mau nggak mau hidup ini, betul nggak? Harus bergerak. Suka nggak suka, itu harus bergerak. Bisnis apapun ya sama. Masa kita sekarang kita udah buka toko, kemudian kita malas bangun jaga tokonya? Ada nggak orang pembelinya? Nggak ada juga, sama. Bapak Ibu sudah join di bisnis ini, ya lakukan aja, betul nggak? Nggak lakukan juga 1 hari, melakukan bisnis ini juga 1 hari, betul nggak? Ya, luangkan waktu-waktu yang kosong, mau nggak mau, ya suka nggak suka, betul nggak? Karena kan kita bisnis kita pun sudah lama mungkin kita lakukan, kok hidup nggak berubah-berubah, betul nggak? Iya, ya coba aja, betul nggak? Orang yang semangat aja yang melakukan tindakan belum tentu hidupnya berubah, apalagi kita nggak melakukan sama sekali bisa berubah nggak? Banyak kan? Dia udah semangat kok nggak sukses? Iya, memang ada orang yang udah semangat, udah rutin presentasi, tapi nggak sukses juga. Nah kalau itu saya nggak tahu penyakitnya apa. Apa dosa masa lalunya terlalu banyak kan, saya nggak tahu, betul nggak? Iya, ya kita tes diri kita dulu, betul nggak? Iya, kan? Yang penting kita semangat dulu, kan? Memang ada orang semangat, dia sudah lakukan presentasi berapa kali tapi nggak sukses juga. Ada yang demikian, memang ada. Kita nggak pernah tahu, betul nggak? Tapi yang jelas kita harus lakukan daripada kita tidak melakukan. Kalau nggak melakukan udah pasti nggak sukses, betul nggak? Yang melakukan pun belum tentu sukses. Itu pada intinya Bapak Ibu semua. Jadi pulang hari ini harus apa? Harus ada aksinya. Harus digas, betul nggak? Kalau nggak digas kapan sampainya, betul nggak?
Iya, mau nggak mau, suka nggak suka. Kalau masalah orang setuju nggak setuju ya urusan dia, betul nggak? Kita sudah menyampaikan hal yang benar, cara yang benar. Karena bisnis ini tidak merugikan orang yang jelasnya, betul nggak? Hanya Bapak Ibu lakukan aja. Mau sukses mau gagal, Bapak Ibu nggak rugi kalau menurut saya. Apanya yang rugi, betul nggak? Pak Anja tadi sudah jelaskan, memang dulu mungkin bisa rugi, tapi sekarang nggak bisa rugi. Kita bikin nggak bisa rugi produknya, hebat kan? Untuk menjawab kerugian-kerugian, boleh dikatakan mitra masa lalu katanya, oh ini kalau nilai polisnya, nilai NAB-nya nggak naik, ini bisa rugi. Iya dulu, betul nggak? Iya kalau ragu. Tapi sekarang kita bikin nggak bakalan bisa rugi. Ya ini bisnis kita semua Bapak Ibu semua. Jadi mau ngajak saudara siapapun, kita tenang, nggak ada yang rugi kok. Ya itu nggak ada yang rugi, hanya ya masalah waktu aja. Masalah waktu ya semua orang juga menghabiskan waktu satu hari kan 24 jam sama aja, betul nggak? Mau jalan triai nggak jalan triai juga tetap aja ngabisin waktu 24 jam. Ya, jadi mulai hari ini atur waktu, ya kan? Lakukan bisnis ini, aksi terus, pasti ada hasil menurut saya. Ya, bagi yang gagal pasti dia tidak melakukan. Ya, pasti tidak melakukan. Kalau ada dia beraksi pasti ada hasil. Itu aja sebenarnya kesimpulannya Bapak Ibu semua. Jadi ilmunya sudah banyak. Jadi saya nggak kasih ilmu apapun hari ini. Yang jelas pulang ini harus ada melakukan hal-hal kecil apapun yang Bapak Ibu lakukan, yang tahu Bapak Ibu lakukan, yang nggak tahu belajar. Dengan belajar semuanya bisa terjawab, betul nggak? Atau di lapangan sambil Bapak Ibu action itu pasti belajar juga, belajar menghadapi orang, karakter orang. Oh janji dengan orang, ya kan? Ntar kadang-kadang kita sudah janji jam 4, ntar dianya nggak ada jam 4, dia hadirnya jam 5. Oh sebelumnya kita harus konfirmasi dulu apapun. Jadi ntar kita banyak hal yang kita bisa belajar di lapangan sebetulnya Bapak Ibu semua. Jadi ntar-ntarnya menjadi sebuah kebiasaan. Nah ini penting juga. Jadi sukses itu sebenarnya ada sebuah pola juga. Polanya kalau Bapak Ibu sudah lakukan presentasi rutin, ya rutin. Ujung-ujungnya menjadi sebuah pola. Pola ini yang menentukan orang sukses atau tidaknya di masa depan juga. Jadi presentasi yang rutin akan menimbulkan sebuah pola. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kalau kita sudah lakukan rutin di presentasi, ntar besok presentasi, lusa presentasi, kita sudah berbulan-bulan lakukan presentasi dan menjadi sebuah pola, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Itulah sukses atau tidaknya. Kalau sudah jadi kebiasaan, kerjanya lebih ringan. Jadikan kebiasaan. Semua pekerjaan itu demikian. Jadikan kebiasaan. Jangan dijadikan sebuah beban. Kalau Bapak Ibu jadikan sebuah beban, akhirnya kita tidak dapat orang, akhirnya kita down dan menyerah. Tapi kalau sudah jadi pola itu enak. Seperti Bapak Ibu naik kendaraan sepeda motor dulu, cari gasnya di mana ketika ada motor, betul nggak? Starternya di mana, kuncinya di mana, betul nggak? Tapi kalau sekarang Bapak Ibu punya kendaraan, punya motor, punya mobil, ketika Bapak Ibu naik di kendaraan tersebut, motornya, mobilnya bisa jalan nggak? Bisa jalan kan? Itu menjadi sebuah pola sebetulnya. Ketika kita naik, langsung gas, jalan, betul nggak? Dulu kan cari mana ya giginya, betul nggak? Itu polanya belum terbentuk. Sama sebenarnya dengan bisnis. Kalau polanya sudah terbentuk, ya akhirnya jadi kebiasaan itu yang terus menerus kalau kita lakukan berulang-ulang, akhirnya menjadi sebuah kesuksesan Bapak Ibu semua. Jadikan sebuah pola dulu, jangan jadikan sebuah beban. Ya, akhirnya bisa sukses. Dan hari ini kita sudah membuktikan bahwa banyak sekali orang-orang yang terbantu dengan sistem ini. Ya, sore hari ini, ya Bapak Ibu mau tahu bukti sukses salah satu orang yang luar biasa. Ini orang ini dulu yang saya ajak, ya, saya ajak orang ini. Tapi saya sudah punya bayangan sebenarnya orang ini bisa sukses. Tapi masalahnya dia belum percaya diri saja, betul nggak? Iya. Dan jadi berbagai cara saya harus janji dan harus ketemu orang tersebut. Akhirnya saya bisa ketemu. Mau ketemu nih harus janji nih. Kalau saya bilang mungkin pada waktu itu MLM, dia sudah nggak mau, betul nggak? Asuransi apalagi dia nggak mau, betul nggak? Iya, ya. Pokoknya lu ketemu saya dulu, gue bilang. Ya, kamu habis ketemu saya, ntar
ntar urusannya belakangan lu mau setuju nggak setuju dalam hati saya, yang penting kamu sudah ketemu saya. Karena saya punya keyakinan orang ini bisa sukses, betul nggak? Ya, kalau kita sudah punya keyakinan orang tersebut bisa sukses berbagai cara, kita ketemu dulu orang tersebut, betul nggak Bapak Ibu semua? Nah, setelah ketemu kita jelaskan, ya baru suruh dia mikir ini yang benar, betul nggak? Jangan dijelasin di telepon, apalagi kalau jaraknya dekat, betul nggak? Kecuali jaraknya jauh, betul nggak? Kalau jaraknya dekat, jangan Bapak Ibu jelaskan di telepon berbagai macam. Itu kadang-kadang ya orang tidak tidak jelas, betul nggak? Jadi mendingan ketemu saja untuk mempresentasikan kalau jaraknya dekat. Akhirnya saya bisa ketemu dan saya tahu sebenarnya orang ini saya sukses, makanya saya mau ketemu. Ya betul nggak? Iya. Di mana aja saya datangin, betul nggak? Ya akhirnya saya datang ketemu. Akhirnya orang tersebut betul hari ini bisa sukses Bapak Ibu semua. Ya. Nah, Bapak Ibu mau tahu? Kalau mau tahu, oke, kita sambut orang yang luar biasa hari ini yang hadir di depan kita. Inilah Bapak Afrial. Ini salah satu. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Kuancen, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak Kuancen memberikan satu kalimat ya, yang menurut saya kalau Anda praktekkan itu kan sangat efektif. Ya, karena banyak sekali orang baru suka bertanya gimana caranya ngajak orang. Nah, Pak Kuancen caranya ngajak saya tadi gimana? Pokoknya lu ketemu gua dulu. Keren nggak? Yang butuh dia, gue yang suruh ketemu. Nah, itulah orang yang profesional. Kalau orang yang nggak profesional, lu ada di rumah kapan? Ntar gue ke rumah lu dah. Nah, begitu tuh orang negatif, habis kita ketekuk muka kita, belum nggak? Lah kita ngopi di rumah dia. Berani nggak begitu kalau ngajak orang? Berani nggak? Berani nggak? Ngomongnya lu ketemu gua dulu. Saklek kayak gitu berani gak? Kalau Anda berani, percayalah, mungkin dari puluhan orang yang Anda katakan seperti itu, pasti ada Afrial berikutnya Bapak Ibu sekalian. Pak Kuancen mungkin ngomongnya nggak sama saya doang. Sama banyak orang begitu, tinggal siapa yang ketangkap nih. Ya, karena dia tahu dulu saya ikut MLM nggak pernah sukses. 4 kali ikut MLM, 3 kali balik ke terminal jadi kenek lagi. Ikut MLM, wih dapat bonus 1 juta, langsung hilang dari terminal. Wih sombong kan. Begitu turun udah tinggal 500, turun lagi 300, udah nyekek leher, balik lagi ke terminal lagi jadi kenek. Kata teman saya, lu miskin lagi lo ya, balik lagi lo ya. Begitu terus 15 tahun. Akhirnya saya negatif sama bisnis MLM. Siapa yang pernah negatif sama bisnis MLM? Ayo angkat tangan. Ya. Nah sama berarti sama saya. Pokoknya ngeliat orang ngumpul udah malas aja saya. Rapat RT aja saya pikir home sharing. Saya. Ya. Saking segitunya negatif. Ya bayangin, kita udah diajarin sama leader ngajak orang kita yang agak ke bawah begini, ngerayu-ngerayu sedikit, tapi kayak nggak pernah dicela orang rutin. Tadi Pak Panji bilang jadi kebiasaan. Iya, kebiasaannya cuma kebiasaan gagal, ditolak mulu jadi kebiasaan. Akhirnya nggak kaya-kaya, enak nggak kayak gitu. Ya, udah sukses kagak, kaya kagak, dicela mah iya rutin. Jadi enak ceritanya kan, akhirnya udahlah pangsi MLM males lah. Asuransi apalagi orang menengah bawah kelas saya, ya tuh bisa makan aja udah bagus, ngapain mikiran asuransi? Gitu kan? Iya. BPJS aja kadang nunggak. Ya. Nah, tapi Bapak sekalian, saya bersyukur banget hari itu saya penasaran dengan kata-kata Pak Kuancen itu. Pokoknya lo ketemu gua dulu. Bisnis apaan sih nih si bos? Tumben rada sombong ngajaknya gitu kan. Orang dia bilang pokoknya lu gak bakalan tolak, gue punya bisnis. Apaan yang gak gue tolak? Jadi saya mau ketemu Pak Kuancen udah persiapan mau nolak.
Iya, belum apa-apa saya udah mau nolak. Begitu ketemu dia jelasin, saya tungguin aja tuh. Iya nih nggak kayak MLM nih, keren nih. Ini lebih dari MLM ini mah. Dari situlah saya muncul keyakinan Bapak Ibu sekalian. Dan saya ingat sebuah kalimat bijak yang mengatakan, Anda hari ini sama dengan 5 tahun akan datang. Jadi hidup kita nih hari ini, kapanpun kita ngomong hari ini, apakah hari ini 5 tahun lalu atau hari ini sekarang, itu akan sama dengan hidup kita 5 tahun akan datang. Kita akan tinggal di tempat yang sama, kita akan punya penghasilan yang gak jauh beda. Ya mungkin gak sama, naik. Penghasilan namanya gaji kan pasti ada naiknya setahun sekali, betul nggak? Ya tapi kol gepeng, cabai keriting, bawang bombay naiknya lebih dari gaji kita ya. Ini baru bicara kol gepeng, cabai keriting, belum bicara rumah nih ya, mobil ya. Gitu. Nah, jadi akan tetap sama. Bapak Ibu sekalian, yang beda ya uban makin banyak kalau kita udah mulai tua. Betul nggak? Ya kalau kita baru nikah buntut makin banyak. Yang muda-muda yang baru nikah, pokoknya hidup Anda sama dengan 5 tahun akan datang, kecuali 2 hal. Yang pertama, ingat-ingat ya. Yang pertama, bisnis apa yang kita tekuni. Yang kedua, dengan siapa kita berguru. Itu bisa. Nah hari itu 2014 saya diperkenalkan sebuah bisnis yang sangat berbeda daripada bisnis-bisnis MLM sebelumnya yang saya kenal. Dan kedua, yang mengenalkan juga orang yang udah sukses di bisnis jaringan. Orang yang sudah sangat sukses. Karena waktu Pak Kwancen ikut bisnis ini, beliau bukan orang gagal. Kebanyakan polanya adalah orang main MLM nih ya, saya kasih tahu. Leader sukses, kemudian gagal, habis pindah MLM. Sukses lagi, gagal lagi, pindah MLM. Jadi yang dia ceritain adalah kesuksesan dia di masa lalu. Umumnya kejayaan di masa lalu. Ibaratnya apa namanya, kalau singa bulunya mah lebat, taringnya mah udah ompong. Bulu lehernya masih lebat nih, tapi taringnya udah nggak bisa gigit gitu. Nah tapi Pak Kwancen beda. Dia kasih lihat bonusnya di tempat lama masih gede, 30 juta lebih. 2014 30 juta gede nggak? Gede. Tapi dia nggak bicara bisnis dia yang 30 juta masih ngasilin uang. Dia bicara bisnis yang waktu itu ini belum ngasilin duit buat Pak Kwancen. Dalam hati saya, kalau orang sehebat ini aja mau, masa gua nggak mau berguru sama dia? Kan kalau kata babe gua, kita berteman sama tukang minyak wangi-wangi, betul nggak? Berteman sama tukang ikan gua amis. Lah, ceramah Jainuddin MZ saya masih ingat banget. Lah kalau kulit kambing berteman sama sama tong, habis digebukin jadi beduk. Bener nggak? Coba kulit kambing berteman sama Quran, jadi bungkus Quran, habis diciumin. Kan begitu, bener nggak? Nah, saya akhirnya hari itu saya memutuskan bukan hanya menjalankan bisnis ini, saya mau berguru, berteman dan belajar dari Bapak Kwancen, orang yang satu ini. Karena saya pikir kalau dia ngajak saya ke puncak gunung, masa gue nyasarnya ke pasar? Betul nggak? Jadi waktu itu pokoknya gue ikutin aja dia kemana. Gue nggak tahu, gue tanya. Gue nggak tahu, gue konsultasi. Gue belajar. Nggak tahu, tanya, belajar, konsultasi. Itu aja yang saya lakukan. Terus menerus. Dan yang terjadi 5 tahun kemudian, hidup saya berbeda. Berbeda 180 derajat. Dari cuma sekedar begini, naik motor, udah miskin, anak 2, muka udah kayak knalpot, ya udah hitam bulem, udah nggak berubah jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dua anak saya yang tadinya cuma nggak ada senyumnya, kepanasan di atas motor butut, sekarang Bapak Ibu sekalian bisa lihat senyumnya sumringah, ya kan? Karena naik di atas mobil Mercedes-Benz. Ini 5 tahun aja dari motor butut jadi Mercedes-Benz. Karena saya tadi mengerjakan bisnis yang punya potensi bisa merubah hidup saya
Dan saya belajar dari orang yang memang hebat di bisnis ini. Jadi saya tinggal ikutin aja Bapak Ibu sekalian. Jadi budayakan, biasakan Anda ya. Tadi kan Pak Kuance bilang membangun kebiasaan. Biasakan tiap bulan itu ada konsultasi sama leader Anda. Apapun posisi Anda, biasakan ada konsultasi. Habis itu ngomongin progres. Saya biasakan itu. Saya prospek orang, gagal saya tanya Pak Kace. Bu, yang hariannya, yang mingguannya, yang bulanannya saya review asal dapat bonus. Bos ini bagaimana? Bahkan sempat di bulan ke-7, bos ini bagaimana nih bos nih? Perasaan makin lama makin ribet ini bisnis kita. Gue dapat bonus 30 juta, kepala gue puyeng 60 juta. Ya karena waktu itu formulirnya bukan 1 lembar seperti sekarang. Formulirnya 4 lembar halaman, 1 orang join. 1 orang join 4 lembar halaman, bolak-balik ngisinya nggak boleh ada coretan. Anda baru join mau ngisi 4 lembar halaman? Gue kan, yang ngisi siapa? Gua lagi upload. Anda join, abis itu prospek orang. Plan bantuin ngapa? Gue kan baru dapat 1 orang, masa gue diribetin urusan begini. Lama-lama formulir numpuk nggak? Numpuk, orang join banyak, tapi formulir makin lama makin banyak. Gue bilang ini gue bisnis jaringan udah kayak bisnis 3i, udah kayak kerja di kecamatan, gue megang kertas mulu. Nah di saat seperti itu konsultasi lagi sama Pak Kace. Kata Pak Kace, lu bonus 30 juta, puyeng lu 60. Nah gimana gua bonus 100 juta, puyeng gua 300 juta, lebih banyak dari lu. Bener juga ya. Ya udah lu yang pikirin lah gimana ceritanya. Nah jadi apapun prosesnya saya konsultasi Bapak Ibu sekalian. Dan hasil dari konsultasi itu 5 tahun kemudian hidup saya berubah. Bahkan sampai ibu saya bilang, hidup lu kayak disulap. Ya, 3 bulan sebelum kenal 3i, ibu saya pernah usap kepala saya ngomong, ya hidup lu mah udah susah dicak nih. Bayangin orang tua sendiri ngomong sama anak begitu loh. Dia usap-usap kepala saya kayak zaman saya masih kecil. Tiba-tiba dia ngomong, gue kasih tahu ya Melo, gue mah terus terang aja nih, gue kasih tahu ya, hidup lu nih udah susah dicak, udah susah dibenerin. Kalau cak orang Betawi bilang tuh dibenerin kan, dicak gitu, udah susah ngecak. Kenapa? Nah lu udah miskin gak punya duit, buntut ada 2. Kagak bakalan ada cewek mau jadi bini lu, kasih tau aja. Nggak bakalan tuh anak bisa punya emak. Ya dia ngasih tau kenyataan. Tapi keadaan begini ada obatnya. Obatnya 1, duit lu banyak. Tuh obatnya. Kalau duit lu banyak, ketutup tuh buntut. Jadi mulai sekarang gue pesen sama lu gak usah galau-galau. Pokoknya lu kan orangnya suka bisnis apa itu yang ngajak-ngajak orang tuh. Dia tahu itu. Dari zaman muda saya suka gitu kan. Nah kalau lu gagal terus, dia siapa tahu ntar lu berhasil sama yang model begitu. Karena lu juga mau usaha apaan, modal kagak. Orang Betawi kan modalnya mulut. Mulut lu ada lancip. Ya maksudnya kan ngomong kalau cuma atu-atu bisa lah ya, kalau orang Betawi jago ya, nggak bisa kalah set lah gitu ya. Nah itu aja nih lu pakai. Ya gue doain deh lu ketemu bisnis bagus, lu kerjain sekeras-kerasnya, segila-gilanya sampai lu kaya. Ya begitu kenal bisnis 3i, udah saya jalanin nih bisnis, saya konsultasi, saya mohon doa restu dari orang tua saya. Bener kata mak saya, duit banyak cepet nyari bini. Mau tepuk tangan dong buat istri saya. Sama sehat, itu saya. Mas saya waktu itu bilang gitu, lu makin tebal kantong lu makin kinclong, bini lu pokoknya tenang aja, lu boleh gelap katanya. Bini lu mah kagak bakalan gelap, terang katanya. Nah, terang bener lo bini gua kayak warung Padang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, artinya apa Bapak sekalian? Jika ada seorang anak manusia seperti saya yang sudah pernah dijudge oleh orang tuanya bahwa susah dicak, tapi ketika ketemu bisnis yang bagus, ketemu mentor yang bagus, dan dia mau belajar, mau nurut, mau percaya dengan mentornya, 5 tahun kemudian dia bisa berubah hidup. Dan akhirnya orang tua saya juga ngomong lagi. Saya ingat banget waktu itu saya ajak bapak ibu saya naik kapal pesiar. Sebelumnya saya umrohin orang tua saya.
Habis itu setahun kemudian saya punya kebiasaan gitu ya, tiap tahun istilahnya ada jatah komisaris gitu ya. Nah setelah tahun itu jatah umroh mereka udah berangkat, nah tahun berikutnya saya ajak sama mertua saya biar nggak ngiri ya, nah, saya ajak naik jalan-jalan naik kapal pesiar di Singapura. Oh, ya kata mak saya, ini gue biasa ngeliat kapal tongkang di Priok, sekarang di Singapura kata dia kan. Dan Bapak Ibu sekalian, ada satu kejadian, yaitu ketika di pinggir kolam renang di atas kapal pesiar itu ya, tiba-tiba ibu saya usap kepala saya lagi, kayak dulu dia usap saya waktu zaman susah. Dia bilang apa? Hidup lu kayak disulap ya sekarang nih. Gue gak nyangka lu bisa berhasil lo. Dan wajah itu penuh dengan kebahagiaan, wajah itu penuh dengan kebanggaan Bapak sekalian. Dan saya kalau ngomongin agak haru, saya bilang ya alhamdulillah saya masih dikasih nafas, ibu saya masih dikasih nafas, saya masih bisa lihat wajah orang tua saya bangga ngelahirin saya. Dan saya juga bisa lihat wajah orang tua saya yang bahagia dengan kebahagiaan saya. Bapak sekalian, kita udah ketemu bisnis yang tepat. Anda tinggal berjuang, kerjakan, punya impian, pegang erat-erat. Karena yang bisa membuat kita teguh di bisnis ini adalah impian kita. Kalau 5 tahun akan datang dengan pekerjaan utama Anda belum tentu bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan. Karena 5 tahun jalan bisnis Tri-i, saya punya istri, saya punya rumah mewah, saya punya mobil mewah, saya bisa umrohin orang tua saya, ya jalan-jalan naik kapal pesiar, kasih bulanan tiap bulan. Saya punya 3 rumah lunas, saya punya 5 apartemen, banyak aset saya Bapak Ibu sekalian. Dari hasil bisnis Tri-i Bapak Ibu. Luar biasa. Kalau Anda tidak bisa dapatkan itu semua di pekerjaan utama Anda, maka mulailah jalani bisnis ini dengan serius. Konsultasikan kepada leader-leader Anda apa yang Anda sudah lakukan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau Anda punya mimpi 5 tahun akan datang, saya mau pensiun misalkan, tapi pensiun saya banyak uang, nah, pegang impian itu. Karena yang ngejalan bisnis ini boleh dibilang mudah, gak mudah-mudah banget, dibilang susah juga gak susah-susah banget. Tapi kalau impiannya kuat, segalanya jadi mudah. Karena ada yang katakan, kalau impiannya besar, ketakutannya hilang. Tapi kalau impiannya kecil, ketakutannya besar. Jadi kalau impiannya besar, Anda ditolak orang, itu jadi kecil. Apakah saya gak ada yang nolak? Banyak. Apalagi saya tinggal di lingkungan miskin, di terminal. Bukan cuma lingkungannya miskin, pola pikirnya juga miskin. Begitu saya punya mimpi, nah biar lebih gila lagi, lu jadi dekat-dekat dia. Banyak yang ngomong gitu. Ya lu kalau ngomong jangan tinggi-tinggi ngapa ya? Kesampean kagak, gila iya ya. Nah sekarang yang ngomong begitu masih di terminal. Gua mah udah keliling Eropa, yang baru keliling Jatinegara, kan begitu. Semua penolakan banyak, tapi itulah tanda bahwa kita punya sesuatu yang memang mempengaruhi mereka. Itu Bapak sekalian. Saya yakin Anda akan mendapatkan perlakuan yang sama karena bisnis kita sama. Anda akan ditolak orang, Anda akan dilecehin orang, Anda akan diragukan orang. Bahkan orang-orang terdekat aja ngeraguin kita. Betul nggak? Adik saya, waduh, waktu baru-baru, ya lu jangan pakai aja kubis gitu lagi, nggak usah dah. Agak demen gue mau yang pasti-pasti aja, kerja aja gue mau yang pasti. Oh bapak saya kalau ngomongin adik saya, adik gue sekarang enak udah kerja di Tamrin. Tamrin itu jalan Tamrin. Iya tapi di dapur jadi OB gitu. Ya adik saya jadi OB. Pasti gajian, pasti miskin. Saya belum punya apa-apa, ya gue lawan lu lewat bisnis ini ya, karena lu boleh rendahin gue lu ya. Gitu. Abangnya udah sukses kemana-mana, sekarang adik saya naik kelas dari OB ganti jadi Gojek. Nah, adik saya juga kan memang gak banyak ngomong, orangnya pendiam, cuma kalau sekali ngomong ya pinjem duit, nah sekali ngomong gitu. Dari kata minjem sampai kagak minjem, malu udah minta udah sekarang. Tapi ya nggak apa-apa,
Jadi dulu saya mikir, kenapa sih cuma saya di keluarga saya yang memang dikasih hati, teguh, terus berjuang, sementara banyak orang di sekitar saya yang meragukan saya, menghina saya, mencela saya. Kenapa hati ini tetap mau keras gitu jalan bisnis dan sukses? Dan ketika setelah saya sukses, akhirnya saya sadar kenapa saya yang diberikan hati itu, karena saya memang dipilih oleh Yang Maha Kuasa menjadi orang, menjadi anak yang bisa merubah garis hidup keluarganya. Saya tidak tahu di keluarga Anda apakah berasal dari orang kaya semua atau enggak. Tapi kalau hari ini Anda datang di ruangan ini, Anda dengar saya bicara, Anda dengar Pak Fajar bicara, Anda Sarno bicara, ada Pak Kuancen bicara, dan kemudian Anda masukkan ke dalam relung hati Anda, pikiran Anda bawa di keseharian Anda, itu berarti Anda lah yang dipilih oleh Yang Maha Kuasa untuk merubah garis hidup keluarga Anda. Ingat, ketika ada masalah, ada tantangan segala macam, jangan melihat itu tantangan atau masalah itu orang ke orang, gak perlu. Karena saya juga punya kebiasaan itu. Ketika saya dihina orang, dilecehin orang, saya gak pernah melihat urusannya sama orang itu. Ini urusannya cuma antara saya, mimpi saya, keluarga saya, dan Tuhan saya. Bukan dengan kamu. Kalau kamu lecehin saya, itu adalah ujian yang Tuhan kirimkan buat saya. Saya kuat apa enggak? Saya percaya saya dipilih. Dan sekarang seperti inilah hidup saya. Indah Bapak Ibu sekalian. Kerjaan saya hari-hari cuma main golf. Hari Senin orang kerja capek bangun pagi macet-macetan di jalan, saya lancar-lancaran di lapangan golf. Ya. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Itu buah dari kerja keras. Dan apakah saya berhenti bermimpi lagi setelah saya sukses? Enggak. Karena saya tahu orang yang mematikan impiannya di posisi apapun dia, maka sesungguhnya hidupnya pun mati. Dan peduli dia punya uang sedikit atau banyak. Jadi saya memperbarui mimpi saya. Baru lagi impian-impian yang baru lagi. Mobil mewah saya sudah dapat, rumah mewah saya punya, jalan keluar lagi saya punya. Nah, saya punya mimpi lagi sama istri saya. Saya pengen 7 tahun dari sekarang saya tinggal di 2 negara. Itu mimpi saya. Saya pengen tinggal di Kanada, Bapak Ibu sekalian. Ada anak saya tinggal di sana. Saya udah cek di YouTube semua ratusan video, kota-kota mana, daerah mana, semua udah. Saya bilang enak juga tinggal 2 negara. Ke Indonesia 4 bulan. Pulang lagi ke sana 8 bulan, main golf lagi di sana. Dan mimpi seperti itu percayalah tidak bisa didapat hanya dengan bisnis multi level marketing yang cuma dapat mobil 1 buah 2 buah. Mimpi sebesar itu hanya bisa diraih di sebuah bisnis yang bersifat konstan dan jangka panjang. Dan bisnis itu dari Bapak Ibu. Jadi pulang dari sini, kuatkan lagi impian Anda, kuatkan lagi cita-cita Anda, dan berjanjilah kepada diri Anda sendiri sebelum berjanji kepada orang lain, sebelum Anda berjanji kepada orang tua Anda, sebelum Anda berjanji kepada istri Anda, anak Anda. Tapi yang paling penting, berjanjilah kepada diri Anda sendiri bahwa saya tidak akan pernah menyerah dalam mencapai impian saya. Bapak Ibu, itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Karena saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian, saya mau mengerjakan bisnis ini 7 tahun lagi. Saya bilang istri saya, apapun yang terjadi, intensitas setelah 7 tahun, mungkin kita cuma nikmatin hidup aja. Bisnis yang sudah ada kita jalan aja, acara kita datang aja, tapi tidak intens. Karena udah di penghujung kan, saatnya menikmati apa yang sudah kita perjuangkan. Nah, tapi 7 tahun ke depan, saya punya waktu untuk Anda. Manfaatkan. 7 tahun ke depan, saya pengen Anda yang jadi king atau queen.
Saya yakin kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. 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 Katakan sampai bangkit berdiri, angkat pantat Anda. Saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti, Saya pasti bisa. saya pasti Apa kabar? luar biasa. Tria Ribbon. Terima kasih DC. Saya Beratam Radio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk tim Afrial Takrani. Baik Bapak Ibu, acara pada hari ini telah selesai dengan closing dari beliau. Dari awal sampai akhir, apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda semua, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.